Suka bete nggak kalau ponsel tiba-tiba hang atau mati mendadak? Pas lagi butuh-butuhnya buat kerjaan atau komunikasi sama keluarga dan kerabat, malah ngadat. Ya udah deh, kalau kantong cekak, mau nggak mau benerin tuh ponsel ke tempat reparasi. Abis seminggu emang sih penyakitnya hilang. Yang servis info beberapa part ada yang diganti, jatuhnya agak mahal. Kayak ada yang nggak beres. Diakalin nggak ya? Ya udah, simak aja deh tayangan berikut supaya paham. Tipu daya servis ponsel pintar selengkapnya. Mas, aku mau servis handphone. Ini kebetulan handphone aku mati. Ya, Kira-kira bisa nggak? nah ini pas kebetulan tutup ya. Kalau ngerjainnya besok gimana? Nanti Boleh. Berapa lama? ya nanti saya kabarin aja, masnya tinggal kontak ya. Boleh. Oh, ya ini ya analisanya saya sih ini kemungkinan ya di LCD-nya nanti bisa yang kena, tapi nggak tahu lah. Itu analisa saya awal itu. Yo gitu. Ya coba aja. Tuh sempat jatuh ya. Kayaknya parah juga ini jatuhnya. Jadi sampai kamera tuh lepas nih dari konektornya. Mana ini? Ini jadi tadi dibongkar langsung nggak connect ke konektor mesinnya. Jadi ini sama ada ini konektor lens ya. Nah, parah ini. Konektor apa itu mas? Ini untuk layar. Jadi harusnya kan agak masuk ya. Harusnya masuk begini. Terus dia ketinggalan. Itu buat di mana itu mas? Buat di LCD-nya ya? Ya kita cek ini harus satu persatu ya. Oh ini masih bagus sih konektornya, ada 3 konektor. Itu buat konektor ke dari Baterai ke mesin ini. baterai ke mesin. Oh ini satunya putus ternyata. Ya jadi gini, baterai tegangan listriknya nggak masuk ke mesin otomatis bikin mati juga. Kalau menurut saya dari tak cek barusan itu ada kerusakan di bagian mesinnya. Kalau urusan data itu kan harus kondisi mesin nyala dulu. Nah itu ternyata di LCD-nya itu retak juga. Kalau lepas kan cuma sebelah situ ya. Palingan kita solder toh, disambungin biar dia kontak lagi kan. Ini kan kondisinya masih lepas, setengah nyambung setengah enggak. Jadi misalnya tegangan dari baterai sini dia nggak mau masuk ke mesinnya, jadi dia nggak bakal bisa kerja. Tadi yang ini kan nggak nyala kan? Sekarang enggak, cuma itu doang. Udah bagus ini. Oh dan normal lagi berarti ya? Ya, bisa, insya Allah bisa. Simple banget sebenarnya. Cukup disolder bagian kelistrikan yang semula terputus, ini sudah nyambung lagi. Pertanyaan mengulik lain seputar kecurangan reparasi ponsel kami lontarkan. Mesinnya mati itu data masih bisa diselamatin nggak sih mas? Ketika mesinnya mati, benar-benar mati karena ada konsleting lah, kecemplung air lah ya kan. Selama dia nggak mau connect ke komputer, kemungkinan kecil bisa diselamatin datanya. Walaupun sebetulnya kalau ada yang putus kayak tadi masih bisa diselamatin ya? Bisa, kalau cuma rusaknya sepele kayak yang barusan ini kan, masih bisa nanti datanya diselamatin. Biasanya apalagi pas yang sering kejadian tuh apa ya mas ya? Kalau dari ini ya sudut pandang teknisi nih, misal kayak ada yang rusak yang lain harus ganti IC lah. Apalagi IC itu kan paling sering dimanfaatin para reparasi untuk menarik keuntungan lebih banyak. Gimana? Udah beres? Udah selesai ya? Karena udah dari kemarin, cuman banyak kerjaan jadi nggak sempat ngabarin. Oh iya. Boleh saya lihat? Ini HP-nya dicek dulu. Ya.
Oh iya, udah lancar ini, udah bagus ini. Kemarin kan sempat di ini Iya. ganti, jadi ini SDM-nya memang Ini kenapa harus diganti nih? ya, karena kemarin jatuh gitu kan, minta diselamatin data-datanya kan, Iya sih, memang. mau nggak mau kan tak ganti gitu loh, ya kan. Iya. Ini jadi berapa ini semua? Saya hitung-hitung 450 ya, cuman ya karena masnya juga COD, hasilnya 425 gimana? Nggak dikurang. Cocok banget dengan kecurigaan selama ini. Si teknisi menyodorkan part yang mesti kami bayar dari hasil oprekannya. Padahal kagak ada part yang diganti. Bikin emosi nih orang. Butuh bukti lanjutan, kami bawa ponsel ini ke salah satu counter yang kami yakini profesional dan mengedepankan kejujuran untuk ngecek ulang si ponsel pintar. Ya itulah, kena kita ditipu. Ini setelah saya cek kondisi mesin memang ini nggak cocok, bukan diperuntukkan untuk HP ini. Oh gitu. Ini gampangannya kita lihat posisinya aja, ini konektornya kan. Oh Kan iya, kelihatan di sini konektor di sini. Ini modelnya jepit ya kan. Iya. Tapi di sini modelnya cuman di slot gitu kan. Terus bentukannya pun beda. Ini pun lebih lebar kan. Iya. Nah, terus di situ konektornya pun kelihatan nih di sini. Dia masuk ke bawah, dari bawah ke atas kan, dari ke mesin. Tapi di sini dari samping. Masuknya ke samping otomatis. Iya. Secara fisik pun kita bisa ngelihat bahwa ini bukan Punya ini ya. oh iya benar, bukan spare part bekasan dari sini. Terus saya lihat memang kondisi mesin pun dia masih ori. Masih ori ya, benar masih ori. Jadi kelihatan di sini. Emang kelihatan sepi, tapi jasa reparasi ini emang nggak perlu ditungguin lagi. Soalnya konsumennya percaya, Heru nanganinnya profesional. Jadi kalau saya pribadi dengan membuka jasa servis reparasi smartphone, saya lebih mengutamakan untuk keprofesionalismenya kita bekerja di situ. Misalkan memang spare part itu yang ori kita nggak punya gitu kan, kita harus sebisa mungkin bicara kepada konsumen kita, gimana nih kalau spare partnya memang yang ori kita nggak bisa dapat. Jadi kita mesti ganti yang istilahnya KW gitu kan. Tapi kita mesti konfirmasi di situ. Jadi seenggaknya mereka tahu barang diterima, oke, kita berikan garansi kembali barang itu selama di kerusakan yang di lingkup yang kita perbaikin, itu aja. Drop top smoking, no cooking the hot pot. Cooking, know your bitch, yeah, that. Cooking up from the crock pot. Nah ini konternya MM Solar. Mau Jumatan juga bentar lagi, jadi emang singkat aja. Silakan Mas, kronologinya seperti apa Mbak tadi Mbak, monggo Mbak, kronologi sebenarnya. Jadi pas itu sebenarnya saya pas di atas, saya nggak tahu pas datang itu kan masih gate di sini itu ada datang orang, atau Mas itu tuh pelanggan, sebenarnya dia tuh cuma biasanya itu beli pulsa, terus tetangga juga, cuma tetangga desa minta izin mau pinjam tempat, mau bikin konten YouTube, sama sekali nggak jelasin mau buat apa, katanya cuma mau buat konten YouTube aja. Sampai pinjam cuma segini katanya. Yang dipinjam cuma sebagian gini, nggak tahu sama sekali kalau videonya tuh seperti apa deh, itu kita nggak tahu. Misalnya dia udah jadi Mas videonya seperti ini gitu, sama sekali nggak melihatkan gitu loh, cuman di sini kan dia pura-pura memperbaiki HP kayak gitu. Terus Mas kita tanya itu apa videonya, apa ini video memperbaiki HP kok Mas kayak gitu. Jadi Mas kita sama sekali nggak tahu itu loh hasil finalnya itu seperti apa. Cuma dia itu kesini katanya mau pinjam tempat buat bikin konten, lah kepikirannya itu kontennya itu mau buat 17 Agustus kayak gitu, buat di kamu kayak kalau di Jember ini kan biasanya setiap 17-an juga ada kayak gitu. Oh, berarti memang dari
pihak SCTV atau pihak yang meminjam tempat ini nggak konfirmasi. Nggak konfirmasi, nggak ada saudara, cuma ngomong kalau pinjam tempat. Lagian tempat kita itu cuma jual pulsa, data, sama drilling kayak gini, sama sekali nggak nerima servisan. Oh, berarti Ngerjain servisan. tempat ini sama sekali tidak menerima servisan ya Mbak ya Mas? Dan servisan belas nih, jenengan perusahaan meja kita itu malah konsentrasinya itu ke gerai drilling ini loh. Oh ya ini. Terus tapi kan ada kontennya, emang kontennya udah dari dulu, tapi jual pulsa, data kayak gitu. Kalau servisan kita nggak pernah ngerjain sendiri. Oh Ya iya. misalnya ada orang satu cuma 1-2 itu pun mungkin sebulan sekali atau yang gampang-gampang kayak gitu kita kasih ke teman kita. Oh iya iya. Baru kasih sana. Jadi memang Udah nggak ngerjain servis lama banget Mas. dari SCTV sama sekali nggak ada briefing, nggak konfirmasi, jadi ada surat, nggak ada apa-apa, tahunya cuma nyuting aja. hanya nyuting, minta izin nyuting karena tetangga, jadi Mas Sigit sama Mbak Tuti tadi memberikan izin karena sudah karena kenal tetangga. Karena tetangga kan nggak enak. Jadi kan nggak enak juga kalau ditolak langganan juga atau di sini. Dengan izinnya tadi ke sini mau buat konten YouTube gitu aja, konten YouTube. Nggak ngomong kalau konten apa kayak gitu, apalagi ada surat izin. Ya kita tahunya cuma konten-konten biasa lah, kecil-kecilan nggak nyampe kayak gini itu loh Mas. Oh iya. Bayangannya ya Mas. Langsung pulang juga, nggak ngasih tahu kayak apa hasilnya, juga nggak ngasih tahu. Hasilnya juga nggak kasih tahu. Diupload kemana juga nggak tahu. Nggak tahu ini saja. Kita belum tahunya melihat. malah dari pas tidur, bangun tidur itu banyak WA masuk. Iya. Maksudnya tuh Mas Sigit ini sebenarnya korban. Mas. Iya benar. Dimanfaatkan banget dia itu kalau misalnya kalau kayak gitu ya nggak mungkin lah mau nama konternya itu terlihat gitu kan. Iya. Kayak bunuh diri kan Mas namanya. Iya benar. Saat goblok-gobloknya konter ya pasti nggak mau toh kalau misalnya tahu. Mas Sigit sama sekali nggak tahu. Ya, jadi teman-teman yang jika ada yang mau ditanyakan lagi, langsung aja diketik di bawah. Mau ditanyakan apa lagi biar jelas ya teman-teman. Mbak Tuti sama Mas Sigit siap menjawab dan siap klarifikasi, dan mohon maaf atas kelalaian ini juga. Mohon maaf atas kelalaian ini. Jadi bisa dipastikan 100% MM Cell ini adalah korban teman-teman. Adalah korban. Jadi rekaman digital ini membuktikan kesaksiannya dari Mbak Tuti dan Mas Sigit sebagai pemilik yang sama sekali tidak ada konfirmasi, tidak ada diberikan konsep, tidak ada dibahas briefing atau apapun, hanya minta izin tempat sewa dari bagian sini sampai sini. Supaya pun aja nggak ngasih juga karena emang dia itu katanya kita pikirin juga dia cuma bikin konten kecil-kecil gitu loh yang buat kampungnya dia. Gitu. Jadi loh kayak kita mau support aja kalau misalnya mau bikin konten buat 17 Agustus apa gimana, mau bikin film pendek atau gimana gitu. Iya. Jadi belas sama sekali kita nggak komersialin atau gimana, ya istilahnya membantu tangga gitu loh. Nggak bersuuzon juga, nggak berpikiran jelek-jelek itu loh, pikirannya bagus-bagus saja. Anak muda mau bikin film pendek atau konten gitu. Tidak ada kontrak juga ya, tanda tangan seperti itu nggak ada. Itu nggak ada ya Mas. Cuma nurut gitu loh. Langsung pulang. Ini ada yang nanya dari Mas Rio Jol, teknisinya mana? Teknisinya atas nama siapa? Yang kemarin yang di videoin Mbak. Itu bukan teknisi ya? Nggak tahu kalau teknisinya nggak tahu tuh, cuma orang tetangga sebelah tuh Mas. Tapi posisinya dia teknisi atau suatu nggak tahu. Oh iya. Jadi teknisinya itu Mas Rio, itu teknisinya dari pihak MMCell juga nggak tahu itu teknisi atau enggak. Jadi itu yang di video itu adalah 100% tetangga. 100% itu tetangga. Nah, jadi tetangga itu minta izin ke Mas Sigit ini untuk ngeliput video. Nah, teknisinya saat ini nanti akan ada janji mau ketemu selesai Jumatan ya Mas ya. Iya. Sama teknisinya juga, yang bukan teknisi ya teman-teman, bisa dibilang oknum yang melakukan video ini. Konternya disewa untuk buat konten, dibayar apa tidak? Tidak dibayar sama sekali, Mas.
tidak dibayar sama sekali. Jadi ini memang tidak tahu mengetahui. Jadi memang benar yang disampaikan Mas Dian, konter ini hanya dimanfaatkan oleh pihak SCTV. Hanya dimanfaatkan oleh pihak SCTV. Ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ya benar Mas Aska, kalau Mas Sigit sama Mbak Tuti ini adalah korban. Jadi teman-teman yang lihat video ini, stop untuk WA secara pribadi dengan Mas Sigit ya Mas, karena Mas Sigit itu juga terganggu ya teman-teman dengan WA-nya teman-teman. Mungkin ada yang kirim WA marah-marah atau seperti apa gitu ya teman-teman. Sudah diklarifikasi Mas Erik, sudah diklarifikasi, nanti bisa diputar lagi videonya dari awal. Tinggal diputar lagi videonya dari awal. Nah. Oke, saya rasa jelas. Saya rasa jelas ya teman-teman. Ini 135 orang yang menonton, sekarang sudah 137. Mungkin teman-teman bisa sebarkan ke tempat lain sama jenderal-jenderal atau admin-admin komunitas. Monggo silakan dilanjutkan. Saya sebagai tetangga dan selaku teknisi juga di area Sleman, Yogyakarta ya, hanya bisa membantu seperti ini ya teman-teman. Mas Aldo kenapa nggak nanya kok bisa begitu? Diputar lagi ya Mas videonya dari awal, live ini nanti diputar lagi dari awal. Saya rasa Mbak Tuti dengan Mas Sigit sudah menjelaskan sangat-sangat jelas. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Ini dari MMCell. Saya rasa cukup ya teman-teman. Oke, sudah jelas semua, tidak ada kesalahpahaman lagi di antara kita teman-teman. Terima kasih. Saya juga mau lanjut Jumatan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong, Mas Agus sering rebutan karo Mas Agus. Mas Sigit mungkin ini ya, monggo gitu kan. Kalau mungkin enggak ngerti penjelasan awal-awalnya, ora sibone dhewe aku ya enggak ngerti. Pokoke yo wis ACC pas nimbung enggak sama sekali. Aku wis ngomong aja gitu. Awal warga Mas gitu kan. Longgone putri. Nah, ya makanya ya. Nah, aku bukan pembuat, tapi aku juga korban gitu loh. Aku maksudnya korban ya. Aku merasa merugikan Mas Sigit. Aku ini buka juga, aku mau gue sih enggak yang gue sendiri aku merasa aku enggak ono apa ya. Jadi terus memikirkan juga tahunnya sih kalau utama kan saudaranya Mbak Indah ini toh. Makanya Ya pasti orang opo-opo nanti ini yang berbagai konten di kampung yang jelas aku malah merasa aku belum videonya itu kaget kok Mbak. Terus hasilnya barang yang komentar kan juga kan soalnya pertanyaan ngomong aku yang malah gitu.
Yang keras Pak Bayu. Di sini saya sebagai ketua TBY, nama saya Bayu. Kita hari ini tanggal 26 Maret 2021 kita di sini ada di MM Seluler. Di samping saya ada Mas Ganjar dari perwakilan ATM dan di sebelah Mas Dedi dari Tespoint Jakarta. Dan yang di sini ada Mas Yusuf dan di belakang saya ada pemilik dari MM Seluler. Hari ini kita mau mengadakan klarifikasi konten yang kita nggak tahu tujuan utama sebenarnya itu apa, karena setahu kami hanya untuk membuat konten dari pemuda di desanya Mas Yusuf, Mas Erin ini. Untuk itu saya dan Mas Sigit mewakili MMSel mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau sudah membuat atau pemeran teknisi HP. Moga Mas. Kita silakan. Saya akan menyampaikan klarifikasi perwakilan diri saya sendiri. Yang klarifikasi saya sampaikan pada seluruh penonton ya, menyatakan bahwa yang di video itu adalah saya berprofesi sebenarnya elektromedis ya. Jadi untuk pemeran teknisi nakal dan teknisi profesional itu saya sendiri tidak menyadari bahwa itu bakal disebut sebagai MC profesional, karena saya sendiri sudah menyampaikan bahwa saya sebelumnya kepada konten kreator tersebut bahwa saya itu hanya dan pihak saya sendiri. Baik, selanjutnya permohonan maaf ini kepada seluruh teknisi ponsel Indonesia. Saya harap bisa dimaklumi dan bisa dipahami bahwasanya saya sendiri juga sebagai korban, menjadi sebagai korban. Beliau istirahat dulu karena beliau juga ternyata lagi sakit drop. Dan untuk Mas Yusuf, dia ternyata juga sebagai korban. Mungkin kalau yang kenal beliau jangan judge seperti yang ada di konten tersebut, tetapi beliau masih yang dulu gitu ya. Dia sebagai poin. Masalahnya untuk saat ini saya rasa memang sudah terjawab ya. Tidak usah perlu ada yang datang kemari lagi ya, di daerah masing-masing. Biar di sini nanti yang menyelesaikan kelanjutannya seperti apa. Untuk video klarifikasi nanti biar saya upload di bagian test point biar kalian bisa melihat sendiri seperti apa nantinya. Dan mungkin cukup sampai situ. Oke. Terima kasih. Mungkin cukup ya klarifikasinya. Misalnya ada pertanyaan. Konten kreatornya? Oh iya, konten kreatornya kita belum bisa tahu. Yeah. Tetapi kita ada, mungkin ada fotonya ya Mas ya. Foto sama CCTV. Arahnya. Nanti kita ada fotonya. Terus mungkin nanti ada kita punya kontaknya yang menghubungkan ke konten kreator. Jadi nanti kita minta bantuan sama Mas Agus untuk menghubungkan pihak kita. Mas Yusuf sama Mas Agus. Jadi Mas Agus itu sebagai penghubung antara Mas Yusuf dan konten kreatornya. Mungkin klarifikasi ditutup, permasalahan selesai. Oh iya. Mungkin apa? Jawab tidak ada. Ya, jadi permasalahan antara MM Seluler dengan teknisi ponsel Indonesia kita nyatakan sudah nggak ada ya. Permasalahan clear ya. Jadi mungkin itu saja. Saya ucapkan terima kasih perhatiannya dari teman-teman. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tarif tertentu tergantung tingkatan mereka.
mereka itu seperti apa. Saya tahu, cuman oke lah, nggak apa-apa. Tak ikutin alurnya mereka, biar mereka yang istilahnya ingin membuat konten yang sampai ada kekeliruan dari hasil yang mereka buat, itu bisa saya bongkar juga di situ. Dan alhamdulillah jalan itu selesai. Terus sempat juga ada masalah izin ke counter Mas Sigit ya. Itu saya juga benar-benar nggak tahu, sama kayak Mas Sigit. Jadi yang saya tahu dari mereka, jadi ya hampir sama. Jadi salah satu dari itu yang perantara itu datang ke sebelum H-1 itu datang ke tempat Mas Sigit, dan saya itu cuma diinfokan, Mas mohon maaf, saya bilang ke mereka, Mas mohon maaf, saya itu jujur ya, saya karena memang ini bukan profesi saya itu nggak punya counter gitu kan. Saya pun counter pun istilahnya bantu tetangga yang minta tolong. Jadi alasan penting aku rugi spare part gitu kan, ikut dandani. Istilahnya aku belajar pun autodidak itu cuman ya autodidak itu dari awal ya cuman main-main HP kayak hobi lah. Soalnya orang elektro pasti iseng ya, pasti iseng itu. Kayak yang lain lah, benerin laptop itu bisa juga dari iseng. Terus untuk selanjutnya itu pas dari Mas Sigit dia dimintai izin H-1, terus H-2 itu langsung bilang ke saya, Mas saya dapat ada counter di sana. Aku juga rodok ngerti, rodok kenal gitu kan. Sopo Junani, sama Mas Sigit kok aku gitu kan. Ya ngerti kan, soalnya Mas Sigit juga pernah punya karyawan tetangga saya juga. Bahkan sempat ada hajatan pun ikut datang juga, jadi otomatis tahu gitu. Ya aku derek mau Mas Ulo, tak ikutin alur mereka yang mau mereka set itu bagaimana. Dan setelah itu fix ke situ datang langsung. Jadi yang nembusin ke Mas Sigit untuk tujuannya apa itu ada pihak satu itu ya Mas ya, yang ngomong bla 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 bla, ini nanti kita gini mau begini ini di sini. Nah, cuman aku main derek gitu, derek beliau. Soalnya tak ikutin alure, pokoknya tak ikutin alure. Semisal sampai orang keliruan, itu bakal fatal SCTV ini, gitu kan. Tujuanku nggak jaluk nuntut, aku jaluk bayar semene. Aku kon gawe ini bayar semene, aku nggak nuntut sama sekali. Bahkan dari awal nggak ada tanda tangan, kamu nanti honor dapat berapa, untuk jadi penyamaran ini dapat berapa, nggak ada. Jadi saya pun jujur ya, ini kemarin untuk yang dikasih, saya sempet pas mau pulang itu dikasih amplop juga, itu isinya nggak kurang, itu udah nggak kurang, cuma 600.000. Saya bilang cuman kenapa? Nah itu soalnya dari hasil pun juga nyangkut ke harga diri saya gitu loh. Karena saya tujuannya apa? Mudah-mudahan yang saya sampaikan itu bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Jadi saya juga mengakui kesalahan saya di sini, karena di situ dituliskan dari pihak CTV apa teknisi profesional kan. Sedangkan itu dari wawancara, saya wawancara di tempat Mas Sigit itu selama 2-3 jam ya. 2-3 jam. Nah itu 2-3 jam, tapi yang diambil cuma kecil banget. Jadi saya menyampaikan banyak hal itu, tapi dari pihak mungkin konten kreatornya itu mengambil potong sesuatu hal yang kok malah jadi nggak ada manfaatnya gitu kan. Padahal yang saya sampaikan, saya blogger, saya itu bukan teknisi profesional, tapi saya autodidak, cuman bisa mainan ini karena memang itu hobi saya, bidang saya di elektro gitu. Saya sudah menyampaikan itu semua, cuman di situ saya kok merasa, waduh, ngelihat judulnya pun dari pertama itu saya nggak diinfo ya. Saya sebenarnya sebelum mereka pulang saya minta ke pihak ya mungkin peliputnya itu untuk menginfokan saya sebelum itu disiar, sebelum dimasukkan di media, tolong saya dikirimin dulu, gitu kan, biar kita cross check, gitu kan, biar kita cross check dulu. Misalnya ada kekeliruan atau salah, itu kan resiko juga buat saya sendiri. Bahkan pihak yang tidak sebenarnya tahu apa-apa bisa berimbas juga. Makanya itu kekeliruan dari sana juga
sama sekali nggak ada info. Tahu-tahu kebetulan pas tanggal 25 di siar pagi saya itu ada planning ke Madiun sama temen, jadi ke Madiun langsung PP. Jadi saya belum sempat ngeliat siaran sama sekali, saya cuma lihat di YouTube, itu pun nggak full dapetnya, soalnya kayaknya cuma awalnya toh, jadi yang akhir nggak ada itu, nggak full. Terus tak lihat komentarnya, pertama cuma lihat judulnya, tak lihat judulnya itu kok loh, kok bukan dicantum oknum gitu ya. Itu yang jadi pertanyaan. Itu saya sempat, wah ini aku kudu balik ning gone Mas Sigit, ngejak istilahnya batu, ayo Mas ini era bener iki gitu kan. Saya merasa soalnya aku ngelihat ayo ora iku dhewe kan di delok wong akeh gitu kan, ora iku dhewe didelok wong akeh. Aku niate setelah balik kuwi istirahat, aku mau ke Mas Sigit. Kebetulan sekali asosiasi ATPY, iya ya, ATPY gerak cepat. Saya pikir itu benar-benar ini ya, apa kompak banget lah saya pikir ya, karena 2 hari itu kan, selang 2 hari udah langsung ada yang datang ke rumah dari asosiasi, dan itu saya kaget. Orang tua saya pun kayaknya kaget juga, bahwa saya itu bangunin, saya sopo kayak gitu kan. Kan nggak biasanya bangunin, biasanya main didiemin, masih tidur didiemin kan. Itu aku bangunin, masih gini sok jodoh itu apa lagi ya kan. Terus tak tanya, ono mas Heri Mas Heri, dan itu saya tahu Mas Heri itu dia teknisi ponsel juga, tapi dipegang ya Mas Heri sendiri gitu kan, Batamsel di daerah tempat dekat saya, dan beliau pun menjadi mentor di BLK Sleman juga. Itu saya tahu. Sebelumnya juga saya sempat ada tanya-tanya, Mas ada bukaan BLK kapan gitu kan, cuman tahu gitu, belum sempat ngobrol sama beliau. Cuman saya tahu, terus akhirnya gini Mas, ketoknya aku ya sepakat Mas, nek ono istilah asosiasi teko arep istilahnya gugat iki, walaupun kita belum ono titik terang bisa atau enggak gitu kan, belum bisa seperti Mas Sumantri katakan. Jadi saya pokoknya di situ saya sepakat, intinya saya di situ juga merasa malah tercemarkan karena mungkin pengulangannya jelas itu enggak. Saya sendiri yang disampaikan dari awal itu masalah data kan, yang diterangkan narasinya itu masalah data. Untuk selanjutnya malah saya sendiri yang penanganannya untuk actionnya itu kan di situ malah pembenaran HP ya, padahal dari narasi pertama itu menyampaikan data penting ini. Nah itu jadi kok tak pikir goblok juga gitu kan, goblok juga. Ya mungkin untuk teman-teman ada yang keberatan atas kejadian ini, mungkin kesempatan ini saya beri kesempatan, silahkan kalau mau daripada di media kan makin luas, di sini mumpung ada orangnya silahkan. Saya bersedia dihujat gitu ya, saya bersedia dihujat, tapi mohon maaf untuk setelah ini saya minta tolong kepada teman-teman semua sebisa mungkin yang ada konten atau channel YouTube yang istilahnya mereview konten itu, mohon bantuannya untuk dihapus lah untuk yang konten yang enggak seharusnya disampaikan. Itu soalnya nanti kalau memang masih berlanjut, saya mungkin cat dulu lah, Mas tolong dihapus gitu kan, mungkin dari pihak saya sendiri dihapus. Kalau memang nggak seperti itu nggak bisa, ya nanti resikonya ada undang-undangnya sendiri di situ. Untuk mungkin saya sendiri merasa 3 hari yang lalu pun saya udahlah diam aja lah saya gitu kan, nggak respon apapun ke media. Bahkan mungkin di Facebook karena saya nggak pernah buka Facebook itu. Saya punya ada 2 akun Facebook itu nggak pernah saya buka. Dan untuk atas nama tempat kerja saya PKU Bantul itu sekarang sudah resign ya, sudah 1 tahun yang lalu dari sejak bulan Juli. Jadi untuk media, untuk atas nama ini kerja di RSUD PKU Bantul gitu kan, tolong kalau sebisa mungkin dihapus ya, karena aku nggak mau ada ikut campur pihak itu, beda, sudah bukan ranah saya lagi gitu kan. Cuman saya sudah mengungkapkan bahwa saya itu bukan profesi
teknisi ponsel, tapi saya siap. Jadi untuk intinya saya dari awal sudah memohon maaf dan mohon bantuannya untuk bantuannya yang memiliki konten tolong di beres-beresi ya. Saya juga keberatan untuk kasus ini, mohon bantuannya untuk asosiasi. Terima kasih untuk Pak Ketua, untuk beberapa pihak yang ikut keluar keringat. Saya intinya support untuk penggugatan ke depannya. Saya ikut juga membantu. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Bayu, saya sedikit kok meluruskan nanti takutnya, karena sedikit dari perbincangan kemarin dengan sekarang saya mau sinkronkan dulu. Artinya begini, awak dhewe sing teko, awak dhewe sing jelaske, awak dhewe sing krungu sing wingi karo krungu sing saiki. Jadi sebentar Pak. Ya, kita iki makan siang iki wis mateng, wis disiapke. Oke, setelah ini nanti langsung makan siang. Ana sing dredeg, cek kene sing dredeg iki. Padha aku kok ndak grekar ngelek wong iso jekel kaya wingi iki. Nanti ini sementara kita nganu sih bae, makan siang sih. Makan siang enggak apa-apa. Oke, tadi langsung ya. Oh iya. Apa langsung diklarifikasi sih? Nah, aku tak klarifikasi seperti ini jadi. Oh iya. Menurut kalau keterangan di kemarin yang kita datang itu, jadi Mas Sigit sama Mbak Tuti itu sama sekali nggak tahu itu pihak dari SCTV. Ya, jadi kalau Mas Heru mungkin tahu kalau iki seko iki terus kok mlebune SCTV. Ngoten iki koyane ngono kuwi. Jadi nek dari Mbak Tuti sama Pak Sigit diminta izin untuk buat konten tanpa mengetahui kowe iki seko SCTV. Ngono kuwi. Ngertine malah seko wong kampung desa Selorjo nggih. Ngoten niku. Lah dadi kok ben iki lempeng ngono lho. Dadi beliau memang memang konternya tidak duwe Pak Bayu jenenge ngomong ora ngerti blas ngono. Nah, dia malah terdampak. Seperti itu. Nah, nek dari Mas Heru, Mas Heru sendiri, ya karena Mas Heru mesti ngerti ya ini mungkin saka sapa ditembusi sedulure dan lain-lain seperti itu. Bahasa Indonesia. Seperti itu. Dihubungi dengan dari saudaranya, terus kemudian dihubungkan dengan para hubung itu kemarin. Ya, penghubung entah itu sopirnya dan lain-lain yang akhirnya membuat konten kreatornya membuat sutradara seperti ini yang jelas kalau menurut keterangan yang kemarin itu Mas Heru itu berbicara banyak sekali dan sang editor mungkin memotong-motong hal-hal yang perlu untuk di-upload seperti itu untuk konten seperti itu. Jadi tidak usah muter pusing-pusing. Kemudian kita sendiri kalau untuk kerana selanjutnya saya pikir kapasitas kita itu apa? Yang penting kita sudah menyelesaikan tugas kita yang di Jogja, kemudian kita serahkan ke Test Point Jakarta untuk mengklarifikasi kepada pihak SCTV. Seperti itu. Jadi kalau Pak Bayu, kemudian Pak Umbina dan lain-lain untuk naik, kita lapornya nanti ke Test Point. Test Point dan kemudian nanti kalau ada berita dari Test Point atas klarifikasi dari pihak SCTV tentunya pasti menghubungi rekan-rekan kita yang di daerah. Seperti itu. Jadi tidak perlu banyak pertanyaan yang akhirnya menghujat dan lain-lain, nanti pasti sudah ada sendiri nanti titik terangnya seperti apa. Karena gitu. Yang jelas mereka sendiri dalam arti kata Test Point sudah mempersiapkan apa yang harus SCTV lakukan. Apakah harus mereview ulang ataukah harus mengupload konten berikutnya video ulang dengan jam yang sama. Itu ada step-stepnya. Di jam sama misalkan mereka itu upload kemarin video jam 6 pagi, tentunya besok juga jam 6 pagi untuk mengklarifikasi tersebut. Itu ada aturan sendiri yang saya sendiri sebenarnya tidak tahu pasti seperti apa. Nanti kita serahkan langsung ke Test Point saja. Begitu. Oke. Karena memang ini sudah sangat lapar sekali, mengingat kemarin itu gara-gara bakwan satu kita bisa jatuh. Hari ini kita break dulu untuk makan siang. Terima kasih. Saya ucapkan kepada Mbak Tuti, Mas Sigit selaku MM Server dan narasumber Mas Heru. Kemudian apabila masih ada ganjalan-ganjalan sedikit, kita hilangkan dulu. Sejenak kita
istirahat, makan Begitu, siang, nggih. Terima sholat. kasih. Yang mau sholat silakan, yang mau makan siang silakan. Yang mau belanja di belakang ada Kojufong, BA Spare Part, silakan. Mudah-mudahan nanti mendapat harga-harga yang menarik di belakang. Special Terima price. kasih. Saya cut dulu sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut nanti. Moga-moga.